Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surtati dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 190431142. Kelas akan 6B Program Studi Diploma 3 jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dengan dosen pembimbing Bapak Yosef Priyapurwa Setwa SE MAK dengan judul yang akan saya presentasikan yaitu peranan aplikasi BRIMO dalam memperlancar transaksi keuangan nasabah Bank BRI Unik Baranti. Bab 1. Pendahuluan. Kemajuan teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat, salah satunya yaitu bidang perbankan. Teknologi digital banking di Indonesia saat ini terus mengikuti perbankan zaman dan mampu menjangkau ke berbagai pelosok daerah. Hal ini tersebut merupakan respon kebijakan yang telah dibuat oleh OJK dengan nomor 12 POJK 03 2018 mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum Jasa Layanan Digital Banking. Berdasarkan data yang diperoleh dari Media Indonesia pada bulan Maret 2020, transaksi mobile banking telah mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 65%, secara tahunan menjadi 260 juta transaksi 5 bulan setelahnya pada bulan Agustus. Transaksi mobile banking meningkat 51% menjadi 302 juta. Transaksi melalui mobile banking, pihak perbankan mampu berkomitmen dalam memberikan layanan yang lebih cepat. Banyak masyarakat yang mulai menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi dan mulai enggan menjalankan suatu prosedur yang hanya menghabiskan waktu. Namun, kepuasan cepat hilang dikarenakan transaksi dengan menggunakan anjungan tunai mandiri atau biasa disebut ATM tidak jauh beda dengan datang langsung ke bank. Berdasarkan ranting dan ulasan singkat pada Google Play Store, khusus pengguna Brimo yang telah menginstal aplikasi Brimo mengalami masalah antara lain. Pengguna mengalami kesulitan pada saat mendaftar, pengguna mengalami kesulitan dalam login, pengguna mengalami kesulitan dalam bertransaksi, pengguna mengalami adanya perubahan pada layanan aplikasi setelah melakukan update aplikasi, lebih sulit pada saat melakukan transaksi, dan kurangnya privasi informasi serta pengguna mengalami terblokir. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis dan membuktikan persepsi manfaat terhadap menggunakan aplikasi mobile banking. Kedua, menganalisis dan membuktikan pengaruh persepsi kemudahan pengguna terhadap minat menggunakan aplikasi mobile banking. Yang ketiga, menganalisis dan membuktikan pengaruh persepsi risiko terhadap minat menggunakan aplikasi mobile banking. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama, bagi penulis, laporan tugas hari ini menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya ilmu tentang Bank BRI Unit Baranti. Selanjutnya ada bagi pembaca, sebagai sumber informasi dan pengetahuan baru kepada pembaca mengenai peranan aplikasi mobile banking Bank BRI. Ketiga, itu ada bagi Politeknik Negeri Jakarta, menambah pengetahuan, wawasan, dan referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang akan menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Metode penulisan tugas akhir. 1. Studi pustaka, penelitian yang dilakukan ke perpustakaan beberapa buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan. Kedua, studi lapangan. Cara resin lapangan ini adalah dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah perusahaan atau instansi yang terkait. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian dan tujuan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam mendukung kegiatan transaksi para masyarakat, salah satunya merilis aplikasi mobile banking bernama Brimo yang merupakan singkatan dari BRI Mobile. Aplikasi Brimo mulai rilis pada tahun 2020 dengan berbagai fitur yang dapat digunakan oleh pengguna serta memberi kemudahan masyarakat dalam bertransaksi seperti internet banking, mobile banking, dan uang elektronik atau bank ke dalam satu aplikasi. Tahapan kredit pada Bank BRI. Permohonan berkas-berkas. Poin 1. Permohonan kredit hendaklah berisi antara lain dari latar belakang perusahaan tersebut dengan tujuan agar dapat diketahui besarnya kredit dan jangka waktu, cara pengembalian kredit dan jaminan kredit tersebut. Poin 2. Penyelidikan berkas pinjaman adalah untuk mengetahui apakah berkas diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Poin 3. Wawancara merupakan penyelidikan kepada calon pemimpin dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam dan berkas-berkas sesuai dengan lengkap seperti yang diinginkan bank. Yang nomor 2, on the spot peninjauan lapangan.
Poin 1 merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Poin 2, hasil on the spot kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara awal akan lebih baik jika masyarakat tidak diberitahukan. Pengertian nasabah. Nasabah menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pihak yang menggunakan produk bank mempunyai peran penting dalam industri perbankan, di mana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana terpenting untuk menjalankan usahanya. Dapat dinyatakan bahwa nasabah dalam lembaga perbankan sangat penting. Nasabah ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan mobile banking. Yang pertama itu ada kekurangan. A. Rentan mengalami penipuan smishing. B. Dibutuhkan smartphone canggih untuk mengaksesnya. Yang C. Keamanan melalui koneksi yang terskripsi bisa dihack jika smartphone hilang atau dicari. Yang D. Nasabah harus memiliki jaringan internet yang kuat. Yang E. Pencurian data. Yang F. Ada biaya SMS untuk mendaftarkan nomor rekening untuk transfer. Selanjutnya ada kelebihan kemudahan yang ditawarkan, misalnya adalah belanja online dengan mobile banking. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, nasabah dengan mudah bertransaksi cepat, mudah, dan aman. Bab 3. Gambaran umum Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan bank pemerintah yang beroperasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan operasional, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk unik berarti dijalankan oleh para pegawai yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang besar sesuai yang telah ditentukan oleh job masing-masing, bagian sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi Bank BRI, terdiri dari K unit, mantri, teller, customer service, dan security. Yang pertama itu tugas dan tanggung jawab K unit. Kepala unit bertugas mengawasi karyawan-karyawan dalam melakukan pekerjaannya, serta meninjau dan mengawasi jalannya pelaksanaan dari perencanaan dan strategi pemasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada customer service. Customer service melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon nasabah atau nasabah yang datang ke bank, serta menawarkan produk-produk bank seperti aplikasi Brimo, pinjaman, dan buku rekening. Teller bertugas mempunyai untuk melayani nasabah yang akan melakukan setoran atau penarikan uang dan juga setoran cicilan kredit. Selanjutnya ada mantri. Mantri itu melaksanakan pemasaran produk BRI unit, pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya, dan bertanggung jawab terhadap proses pinjaman dan melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI unit sesuai ketentuan yang berlaku, agar pinjaman yang diberikan layak. Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan. Pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas, dan bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman, dan bertanggung jawab terhadap keaslian pinjaman dan pengecekan jaminan. Selanjutnya ada security. Tugas dan tanggung jawab security bank umumnya tidak jauh beda dengan security yang bekerja di tempat lain. Namun kalau soal kapasitas, tanggung jawab security bank lebih besar dan lebih berisiko tinggi karena menyangkut perbankan yang harus dijaga di mana di dalamnya tersimpan banyak aset dan uang nasabah. Selanjutnya ada bab 4, itu tentang pembahasan. Yang pertama ada persepsi manfaat, persepsi kemudahan, ketersediaan fitur, keamanan. Persepsi manfaat menurut Jogianto, persepsi manfaat pengguna merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan meningkatnya kinerja dalam bekerja. Persepsi kemudahan, kemudahan bagi penggunaan menurut Wijdana, persepsi kemudahan pengguna berarti meyakinkan individu bahwa menggunakan sistem teknologi informasi tidak akan merepotkan atau membutuhkannya usaha pada saat digunakan. Free of effort. Selanjutnya ada ketersediaan fitur. Menurut Aiskor dan Luket dalam Prinidana, fitur merupakan perlengkapan untuk beraktivitas nasabah. Adalah kriteria penting yang menarik perhatian para masyarakat di dalam penyampaian jasa internet banking. Selanjutnya itu ada keamanan. Menurut Simons dalam Rohardio, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan caching atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasi sendiri tidak memiliki arti. Selanjutnya di sini ada hasil
hasil peningkatan jumlah pengguna dan minat aplikasi Brimo. Jadi tabel tersebut menyimpulkan bahwa pengguna aplikasi Brimo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan di tahun 2017 dengan 2018 sebesar 12,2% dengan 11,3%. Namun pada saat tahun 2019 itu telah mengalami penurunan menjadi 5,4%. Walaupun pada dasarnya tahun 2017 dengan 2018 menunjukkan adanya kenaikan, namun tetap dikatakan tergolong rendah dibandingkan jumlah keseluruhan nasabah. Biasanya terjadinya penurunan disebabkan keluh kesah nasabah dalam menggunakan aplikasi Brimo. Misalnya kendala verifikasi, masalah transfer, kendala login, dan lain-lain. Maka dari itu sangat penting bagi bank untuk menyediakan suatu target untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam menggunakan aplikasi Brimo tersebut. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan program SPSS, maka persamaan regresif yang terbentuk adalah sebagai berikut. Y sama dengan 2,548 ditambah 0,232 X1 ditambah 0,082 X2 ditambah 0,177 X3 ditambah 0,188 X4. Di mana di sini hasil uji kompetensinya itu dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan hipotesis pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari persepsi manfaat, persepsi kemudahan, keamanan, dan ketersediaan fitur. Terhadap variabel dependennya, yaitu hipotesis dilakukan dengan melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen. Terhadap variabel dependennya, secara simultan uji V dan secara parsial uji T. Koefisien determinasi nilai S-square R menunjukkan sebesar 0,711 atau 71,1%. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang berdiri dari persepsi manfaat, persepsi kemudahan, keamanan, dan ketersediaan fitur dapat menjelaskan variabel dependennya, yaitu peningkatan menggunakan internet banking sebesar 71,1%, sedangkan 28,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti penelitian ini. Selanjutnya ada uji T parsial, ada persepsi manfaat, persepsi kemudahan, keamanan, ketersediaan fitur. Di sini kita bisa dapat lihat ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti. Di mana yang dimaksud dengan terbukti sama tidak terbukti, yang pertama itu persepsi manfaat. Persepsi manfaat dikatakan signifikan dikarenakan masyarakat dapat melakukan pembukuan rekening melalui aplikasi bahan tunai tanpa ATM dan lain-lain. Hal ini dapat disimpulkan masyarakat dapat melakukan transaksi dengan cepat sehingga dapat dikatakan signifikan bagi pengguna. Selanjutnya ada persepsi kemudahan, itu tidak berpengaruh. Kenapa dikatakan tidak berpengaruh? Karena masyarakat mengalami website internet banking BRI terlalu sederhana dan tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Oleh itu, persepsi kemudahan dikatakan tidak signifikan atau tidak terbukti. Dan perlunya pihak BRI untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan pada website tersebut. Selanjutnya itu ada persepsi keamanan, di mana keamanan ini tersebut dikatakan signifikan karena telah mempunyai komponen-komponen keamanan seperti user ID dan password website internet. Hal ini tidak mudah orang lain untuk membuka aplikasi tersebut dan bisa juga rutin mengganti password karena hal ini menghindari dari kebocoran data tersebut. Selanjutnya itu ada ketersediaan fitur, itu dikatakan berpengaruh atau signifikan. Kenapa bisa dikatakan signifikan? Karena adanya masyarakat dapat melakukan berbagai fitur dan menjadi keperluan umumnya seperti cek saldo, transfer, dan pembayaran tagihan. Faktor utama ini juga yang mempengaruhi peningkatan dan minat pengaruh aplikasi Brimo.
Hasil penelitian. Poin 1, berdasarkan hasil dari pertanyaan terbuka pada kuesioner yang telah disediakan, yaitu mengenai pendapat masyarakat mengenai program layanan internet banking BRI dengan alasan memudahkan dalam bertransaksi seperti cek saldo pemberian pulsa. Poin 2, itu hal ini juga menunjukkan bahwa 22 responden menyambut positif adanya layanan internet banking dan pembayaran tagihan. Tagihan 16 responden menyatakan dengan baik, namun perlu ada penyempurnaan dan penambahan fitur seperti transfer antar bank dan kualitas informasi yang menjelaskan fungsi dan setiap fitur layanan, dan tata cara bertransaksi atau input data dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Sedangkan 20 responden menyambut dengan baik, namun disertai dengan alasan yang jelas dan tepat. Jadi secara umum masyarakat menilai program layanan internet banking BRI ini sudah cukup bagus, namun dengan catatan perlu ada perbaikan pada segi fitur yang tersedia dan aspek kemudahan mengoperasikannya. Bab 5, kesimpulan. Yang pertama itu dari hasil penelitian mengenai mobile banking dan layanan transaksi yang ada di mobile banking pada nasabah BRI unit barang tidak dapat disimpulkan. Yang pertama, bagaimana layanan transaksi mobile banking pada nasabah Bank BRI adalah layanan yang memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi mobile banking pada nasabah Bank BRI. Sangat berkaitan erat terhadap layanan jasa mobile banking. Mobile banking sendiri adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi. Mobile banking yang memiliki beberapa fitur-fitur dan tampilan yang menarik mampu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan transaksi. Mobile banking seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik, pembayaran asuransi, dan lain-lain. Oleh karena itu, nasabah pengguna tidak perlu bersusah payah dalam bertransaksi. Poin 2, dengan adanya kemudahan bertransaksi, biaya transfer, gratis, administrasi, dan lain-lain terdapat beberapa kendala Sepertinya itu dibutuhkannya smartphone canggih, seringnya error, dan jaringan yang kurang stabil. Dengan mengatasi jaringan yang kurang stabil, nasabah memiliki operator jaringannya yang kuat. Dengan pembaruan aplikasi pada mobile banking, implikasi dari penelitian ini adalah pihak bank berkesinambungan meningkatkan layanan mobile banking pada nasabah BRI. Keterbatasan dari penelitian ini adalah jaringan yang kurang stabil di daerah-daerah tertentu dan sewaktu-waktu sering terjadinya ketika nasabah hendak melakukan transaksi. Selanjutnya di sini ada saran. Yang pertama itu untuk kedepannya perkembangan mobile banking Bank BRI unit Baranti diharapkan mampu memberikan kemudahan penggunaan layanan yang lebih baik lagi, serta memberikan keamanan yang lebih baik lagi dengan menambahkan sistem perlindungan atau garansi atas semua transaksi nasabah, karena mayoritas masyarakat masih meragukan keamanan dari sistem transaksi online. Kedua, pihak yang ingin meneliti lebih lanjut dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepuasan nasabah, karena dalam penelitian ini diketahui terdapat 60,2% faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah pada layanan mobile banking seperti privasi pengguna, kehandalan layanan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sadar dari tugas akhir saya masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing saya, Bapak Yosef yang telah membimbing dan memberikan saran tentang laporan tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.